Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram dianjurkan bagi umat Islam untuk banyak melakukan puasa sunnah. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wa afdalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram, dan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Terutama untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang diistilahkan dengan puasa Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis panjang yang intinya tentang puasa Asyura. Nabi mengatakan, wa shaumi yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu, dan berpuasa di hari Asyura 10 Muharram saya berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi kita berharap dengan berpuasa pada hari tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengunggulkan puasa Asyura dibandingkan puasa sunnah yang lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm, yawm Asyura wa hadha asy-syahri, yakni syahr Ramadan. Artinya, Nabiullah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusahakan melaksanakan puasa sunnah yang lebih dia unggulkan dibandingkan hari-hari yang lainnya, melainkan hari ini, yaitu hari Asyura, dan melainkan berpuasa di bulan Ramadan. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semua dalil-dalil ini menunjukkan betapa baiknya bagi kita umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura. Namun, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah SWT, di zaman ini muncul beberapa kritikan atas puasa Asyura. Di video ini insyaAllah ta'ala cukup bagi saya untuk menjawab satu kritikan. Adapun kritikan yang selanjutnya insyaAllah ta'ala itu akan ada pada video yang lain apabila Allah SWT mengizinkannya. Kritikan ini muncul dari redaksi hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatah wa wajada al-yahuda yasumuna Asyura'a. فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى هذا يوم أظهر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصيامه. Artinya, Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram, Asyura. Lalu Rasulullah SAW menanyakan sebab mereka berpuasa, orang Yahudi di Madinah. Kemudian orang Yahudi menjawab bahwasanya hari tersebut 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala membuat Musa dan Bani Israel menang atas Fir'aun. Lalu mereka mengatakan, oleh karena itu kami berpuasa sebagai pemuliaan hari ini. Rasulullah SAW menanggapi tanggapan orang Yahudi tersebut dan mengatakan bahwasanya ajaran Islam itu lebih dekat
kepada Musa dibandingkan ajaran yang kalian lakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Terdapat barangkali beberapa kritikan, cukup 2 kritikan yang akan saya sebutkan dan 1 kritikan yang untuk video ini. Kritikan yang pertama adalah mereka mengatakan di hadis ini berbeda dengan fakta sejarah. Karena hadis ini redaksinya menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan mendapatkan orang Yahudi berpuasa Asyura. Berarti hadis ini mengatakan bahwasanya Rasulullah hijrah di bulan Muharram dan tiba di Madinah pada tanggal 10 Muharram. Dan ini bertentangan dengan fakta sejarah. Sejarawan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal. Ibnu Hisham mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Hisham ya, sejarawan dalam sirah Ibnu Hisham, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah di sisi Amr bin Aufin radhiyallahu anhu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini dikatakan oleh sejarah lainnya, contohnya Ibnu Qayyim dan Zadul Ma'ad dan lainnya. Mereka mengatakan berarti hadis tersebut tadi salah karena bertentangan dengan fakta sejarah. Kita katakan, redaksi hadis ini insya Allah Ta'ala tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Hadis ini tidak menyatakan secara detail bahwasanya Rasulullah SAW hijrah di Madinah pada bulan Muharram. Tidak. Redaksinya mengatakan Rasulullah SAW tiba di Madinah dan mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Jadi hadis ini tidak mengatakan Rasulullah tiba di Madinah di bulan Muharram. Tidak. Nabi mengatakan, hadis ini mengatakan Rasulullah tiba di Madinah dan mendapatkan orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Dan itu mungkin, itu boleh dalam bahasa Arab. Contohnya kita mengatakan, contohnya orang Arab mengatakan begini. Tazawwaja Zaidun Zainabah fawalada minha tis'ata auladin. Zaid menikah dengan Zainab dan mendapatkan keturunan darinya 9 orang anak. Pertanyaan, apakah pas menikah langsung ada keturunannya 9 orang anak? Jelas tidak. Mungkin bertahun-tahun. Ya sama seperti ini. Rasulullah tiba di bulan Rabiul Awal, betul? Dan nanti kemudian pada bulan Muharram, Rasulullah SAW mendapati orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Begitu redaksinya. Ada lagi kritikan masih berkenaan dengan redaksi ini. Dia mengatakan, iya, itu riwayat Bukhari. Wa wajadal yahuda yasumun, memakai huruf wa. Akan tetapi di redaksi Muslim memakai huruf fa, ataf fa. Dikatakan di situ, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatah. Fa wajadal yahuda yasumuna Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah fa wajadal Yahud, lalu mendapatkan orang Yahudi berpuasa Asyura. Mereka mengatakan fa huruf ataf salah satu fungsinya adalah at-ta'qib. Pemirsa barangkali saudara-saudari akan mengetahui yang dimaksud dengan ta'qib adalah, mereka menyatakannya, penafsiran mereka, ta'qib itu adalah sesuatu yang terjadi setelah kejadian pas sebelumnya, artinya tidak ada jedanya. Contohnya begini, ja'a Zaidun fa Umaruh, datang Zaid lalu Umar. Dia mengatakan kata fa lalu, ini menunjukkan bahwasanya kejadiannya jedanya tidak ada. Pas datang Zaid, setelah itu langsung datang Umar. Itu mereka memahami seperti itu. Dia mengatakan at-ta'qib artinya sesuatu itu terjadi pas setelah kejadian pertama terjadi. Jadi dia mengatakan itu berarti redaksi Sahih Muslim ini menguatkan bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah dan lalu mendapati orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Itu artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi hijrah di bulan Muharram. Kita katakan tidak, Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Adapun kata fa yufidu ta'qib, kata mereka, kita katakan begini, tidak seperti itu. Buktinya Imam Ibnu Hisham mengatakan dalam bukunya Syarhu Qatrun Nada, beliau mengatakan wa ta'qibu kulli syai'in bihasbihi, dan ta'qib segala sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tidak harus segala sesuatu setelah apa itu terjadi pas setelah kejadian yang pertama. Contoh, firman Allah SWT yang mengatakan
wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum di surah Al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan, lalu menumbuhkan dari air hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Menurunkan dari langit hujan, lalu menumbuhkan dari hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Pertanyaan, apakah dipahami dari ayat ini? Pas turun hujan, setelah itu tidak lama kemudian buah-buahan bisa dipetik, tumbuh dan dipetik? Mungkin ada buah-buahan membutuhkan bertahun-tahun baru bisa dipetik, dinikmati. Mungkin ada buah butuh 1 tahun. Kalau palawija, padi dan sebagainya itu membutuhkan beberapa bulan baru bisa dipetik. Berarti sesuai dengan ayat ini, at-ta'qib tidak mesti harus terjadi pas setelahnya. Sama juga dengan contoh yang tadi. Ketika orang Arab mengatakan tazawwaja Zaidun Zainabah fawalada minha tis'ata auladin. Dikatakan di situ bahwasanya artinya Zaid menikahi Zainab lalu melahirkan darinya, mendapatkan keturunan darinya, pakai lalu mendapatkan keturunan darinya 9 orang anak. Apakah pas menikah langsung mendapatkan 9 orang anak? Nah, tidak. Walaupun kembar 9 paling tidak butuh masa hamil ya, butuh 1 tahun, butuh 9 bulan. Untuk kalau misalnya ada kembar 9, apalagi kalau misalnya kelahiran normal ya butuh 9 tahun. Apabila tidak kembar. Ini semua contoh ini menunjukkan bahwasanya fa itu yufidu ta'qib, tapi at-ta'qib dalam bahasa Arab tidak mesti harus pas setelah itu langsung terjadi. Sehingga kritikan atas hadis ini bahwasanya fa yufidu ta'qib itu bertentangan dengan fakta sejarah, karena fa akan menunjukkan bahwasanya hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada bulan Muharram, itu salah. Karena fa dalam bahasa Arab walaupun yufidu ta'qib tidak mesti harus segala terjadi. Insya Allah berarti hadis ini pada poin pertama tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Masih ada syubhat untuk hadis ini, namun insya Allah Ta'ala akan dibahas pada video yang akan datang agar supaya video ini tidak terlalu lama. Makasih atas perhatiannya saudara-saudari sekalian seiman. Semoga Allah SWT meridai kita semua, dan harap video ini untuk disebar kepada seluruh teman, seluruh saudara agar supaya manfaatnya bisa mengunggul kepada semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi